wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisa Uliana Najla Putri dengan NIM 2511212058. Dalam rangka melengkapi tugas ilmu budaya dasar, di sini saya bersama rekan-rekan saya akan berdiskusi mengenai FEB di kalangan remaja berdasarkan nilai sains. Oleh karena itu, mari dengarkan hasil diskusi dari kami. Baiklah, kali ini saya sudah bersama dengan abang-abang yang akan memandu acara kita dalam diskusi kali ini mengenai FEB di kalangan remaja. Baiklah, secara ilmiah, FEB ini bekerja dengan memanaskan cairan hingga menghasilkan aerosol yang dihirup ke paru-paru. Banyak orang menyebutkan dengan uap biasa. Padahal aerosol itu mengandung zat-zat berbahaya seperti nikotin, formaldehida, ataupun logam berat dan bahan-bahan kimia lain. Masalah terbesarnya ini ada pada nikotin. Nikotin ini dapat menyebabkan kecanduan, di mana para remaja itu tidak akan berhenti untuk menggunakan vape ini. Akibatnya, vape dapat mengganggu konsentrasi maupun daya ingat hingga mengambil keputusan pada remaja. Selain itu, penggunaan vape ini juga bisa menyebabkan gangguan paru-paru seperti batuk, sesak napas, maupun penyakit serius seperti cedera paru-paru akibat vape ini. Vape semakin populer di kalangan remaja karena dianggap lebih modern maupun lebih aman dibandingkan rokok konvensional yang hanya sekedar dihisap saja. Namun, apakah benar vape ini aman bagi kesehatan? Langsung saja kita masuk ke dalam diskusi. Oke, selamat siang. Jadi saya mau bertanya soal mengenai vape ini. Mengapa di kalangan remaja saat ini masih saja menggunakan vape, sedangkan mereka telah tahu bahwa dampak buruk menggunakan vape tersebut? Menggunakan vape meskipun sudah tahu dampak buruknya, karena sebagian dari remaja ini dipengaruhi oleh lingkungannya yang buruk dan juga teman-teman sebayanya maupun keluarganya. Dan juga vape ini memiliki varian rasa yang beragam. Di antaranya ada varian buah-buahan yang dapat mengikat pada para remaja saat ini. Oh baiklah, saya mau bertanya, itu dampak vape bagi remaja bagaimana? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Dampak yang paling berbahaya itu adalah di mana kecanduan nikotin dan gangguan perkembangan otak pada remaja nantinya. Pada usia remaja ini, otak masih berkembang dan juga mengalami pertumbuhan. Sehingga nikotin dapat mempengaruhi konsentrasi, emosi, maupun kemampuan berpikir remaja dalam mengatasi situasi-situasi dalam lingkungannya. Oke, saya ingin bertanya bagaimana cara mengurangi penggunaan vape pada remaja. Salah satu cara mengurangi penggunaan vape dari remaja ini adalah dengan meningkatkan edukasi kesehatan mengenai bahaya vape beserta dampaknya, terutama pada sekolah maupun media sosial. Selain itu, remaja ini juga harus belajar lebih kritis terhadap tren agar tidak mudah terjerumus pada lingkungan yang salah. Baiklah, saya mau mengajukan satu pertanyaan lagi tentang kenapa vape sering dianggap lebih aman ketimbang rokok biasa. Bukankah mereka sama-sama berbahaya? Salah satu pemahaman yang seringkali dipercaya oleh masyarakat saat ini. Memang beberapa zat berbahaya pada rokok biasa ini bisa lebih tinggi, tapi bukan berarti vape ini lebih aman. Dari sudut pandang sains menjelaskan bahwa yang dinilai bukan lebih aman, tetapi apakah produk itu dapat merusak tubuh ataupun tidak. Faktanya, vape ini tetap mengandung zat adiktif dan berbahaya yang bisa merusak paru-paru dan menyebabkan kecanduan. Tidak dapat disimpulkan bahwa vape ini bukan hanya sekedar tren ataupun gaya hidup modern, tetapi juga masalah kesehatan yang serius bagi remaja saat ini. Dari sudut pandang nilai sains, vape ini tetap berbahaya karena mengandung nikotin dan zat kimia yang dapat menyebabkan kecanduan maupun gangguan paru-paru. Sebagai remaja, kita harus lebih kritis dalam melihat suatu tren. Jangan sampai sesuatu itu dianggap aman hanya karena produk itu populer di kalangan remaja saat ini. Terima kasih kepada abang-abang yang telah berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Saya tutup diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.